Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada kesempatan kali hari ini. Salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK dan SD Islam Al-Ghufar, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, para majelis guru kami yang kami muliakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau biasanya pemateri itu kita datangkan dari luar, itu namanya tenaga luar. Ini pematerinya langsung kita yayasan, berarti tenaga dalam. Kalau dalam ilmu persilatan itu tenaga dalam itu lebih hebat pada tenaga luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita beranjak dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka generasi atau anak-anak yang lemah. Khafu alaihim, takutlah kamu terhadap yang demikian itu. Wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, dan bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seperti ini redaksi ayat itu, hendaklah kamu merasa takut kepada Allah, meninggalkan generasi yang lemah. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Kepada siapa, Ibu? Kepada orang tua. Nah, dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, yang dikatakan generasi yang lemah itu adu ampek. Jadi takutlah kamu meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah. Generasi yang lemah menurut surat An-Nisa ayat 9 ini dalam tafsir Buya Hamka adu ampek. Yang pertama adalah dhiful jismi, lemah fisik. Jadi dalam Islam itu diperlukan juga fisik yang kuat.
Makanya ada ibadah-ibadah dalam Islam itu memerlukan fisik yang kuat. Contohnya haji. Nah, kalau haji itu kalau sudah tidak kuat lagi, tapi sudah tidak mampu, tidak sanggup namanya. Kemudian sholat itu butuh fisik lah. Kalau rasa sakit sih asam urat sebenarnya payah. Lepas itu juga muncul. Nah, makanya penting dikful jismi. Jangan sampai kita tinggalkan anak-anak kita dalam lemah fisik. Tapi pemerintah kita itu udah antisipasi Bapak dan Ibu bahwa anak itu tidak lemah fisiknya. Ada anak-anak suntikan apa itu? Imunisasi. Itu dalam rangka mengantisipasi anak-anak itu lemah fisik. Ibu dah kadang-kadang pada anak belakang. Ya, anu sampai tahun ni mau tahu dulu, kadang-kadang barek itu anak itu dari berbahaya. Maka itu fisik diantisipasi. Jangan lupa. Yang kedua kita punya harga adalah yang perlu dikhawatirkan itu adalah dikful ilmi, lemah ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan agama. Awak tak menuntut ke bapak dan ibu, anak awak itu harus jadi ustaz saja. Tidak. Akan tetapi, terutama bagi orang tua yang punya anak laki-laki, maupun perempuan, dalam sehari barangkali dulu ibu-ibu memandikan anak-anak. Ketika punya ketek sampai umur anak tu awak kemandian. Sampai ini masih awak kemandian. Atau dah bisa kemandi surat? Masih dimandian? Masih. Dari umur sehari sampai kini berapa bulan awak? 6 tahun. Barangkali mandi sehari. Kalau sudah cukup dingin sekali sehari. Dari umur 1 hari sampai umur 6 tahun barangkali awak bagian lebih 1000. Ya, lebih beribu-ribu awak bagian. Malam nasibnya nanti bapak dan ibu, ketika nanti awaklah menjadi jenazah, tidak ada yang bisa awak buat. Untuk sekali seumur hidup anak tak bisa memandikan awak. Itu yang diantisipasi. Beribu-ribu kali awak mandikan anak, kemudian awak akhirnya pakaian, awak didik ini. Ketika awak meninggal nanti, ini tak bisa memandikan awak untuk sekali seumur hidup. Tak bisa menangis. Tapi saya rasa yang menangis itu saya. Tak bisa. Makanya didik anak itu dengan ilmu. Makanya tak perlu terlalu tinggi ya umpamanya. Tak jadi ulang anak dia dosa. Jangan nakik sini nyuci. Dan kemudian sebagai orang tua berputus asa terhadap hal yang demikian. Jangan yang kita tanamkan kepada anak itu didik dia dengan baik. Kemudian bapak dan ibu yang memuliakan Allah, aku pernah mewatak dengan seorang apa-apa, umurnya lah 60. Kemudian dia baru baik ke masjid, umur 60 baru baik ke masjid. Tapi di masjid itu bapak dan ibu, ini sadiyah sebantu. Mama tuang saya. Situ bertanya, apa kok mama tuang saya? Lah baik ke masjid, dan kok mama tuang bapak itu. Ada apa tu? Itulah sudah. Umur dia kini lah 62 tahun. Buat sembahyang tak dapat seorang itu.
datang tu dan jadi baca. Jadi orang tagak orang buat dia buat. Tapi dan dibaca dah tahu tu. Abang ni awal menanggapi orang boleh itu kali patahan tu. Oh boleh itu yang cakap silap lemak nak kamu bikin dalam umur 22 dah pandai semayang. Tak kamu bikin macam apa? Kalau itu aku boleh ikutlah sampai dengan tampak ni. Baik kamu saja. Mudah-mudahan dengan nampak salat berjamaah tertutupi dengan salat berjamaah. Sebab berjamaah mengikut imam. Kalau seandainya tak kalau dia ke masjid lain. Bacaan salat pun tak dapat. Bagaimana yang terjadi? Tentu akan jadi. Umur 60 tak pandai sembahyang. Itu disebabkan dulu waktu mungkin ketek-ketek lain disarankan mengaji dan muat. Atau orang tua dia tu lah ambil surau ini ustaz. Dan dapat kaji tu. Ini guna mengaji guna berhenti kok jadi orang berdak berhenti. Tak boleh tu contohnya. Sama ada orang apa dari ibu. Sejauh-jauhnya orang dari agama Allah kok sempat nanti di akhir hayatnya karena nak balik kepada Allah nak baca salat dan bisa. Makanya bersyukur kita hari ini Bapak dan Ibu. Anak-anak awak baru TK, SD, bacaan salat itu dah mulai dilatih. Lalu mulai dilatih mudah-mudahan dia bisa. Tapi pegangan dia bisa. Ibu maaf pada ibu. Mohon kesedau itu sempat. Anak awak rasulnya dari disekolahkan elok-elok, disekolahkan baik-baik. Tapi kiranya jadi preman itu. Mana tahu suatu saat karena hidayah Allah. Karena itu nak balik kepada Allah menuju ini bacaan salat bisa, mengaji nyoba. Itu dulu awak targetkan. Bahasanya awak berikan pendidikan agama kepada anak untuk bekal ini nanti di hari tua. Kemudian balik awak kemudian tadi. Ketika awak dah meninggal dunia, tak ada yang bisa menolong awak, ini mandikan awak. Setelah dimandikan, Nucapian kain kapan awak. Sudah tu anak lo yang memasukkan awak ke dalam kain kafan itu. Sudah tu lo yang memimpin salat awak. Sudah tu lo yang masuk dalam kuburan awak. Kira-kira sampai tak amalan dari anak awak itu? Sampai tak? Dan itulah yang tidak ada putus-putusnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau awak mati pada ibu anak cucu Adam itu tidak ada yang bisa menolong, seluruh amalnya terputus. Amal siapa yang terputus Bapak dan Ibu? Amal orang yang sudah meninggal. Kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau selama hidup awak saya pernah bagi orang ilmu, itu dia. Yang kedua sedekah jariah. Sedekah jariah itu mengalir dari pahala. Yang ketiga doa anak yang soleh selalu mendoakan awak. Itu yang akan sampai nanti. Jadi kita jangan hanya mengatakan ketika ada orang ada sekolah-sekolah agama anak jadi ustaz anak itu sudah tak pakai sini. Bukan itu. Ilmu dulu sudah itu kalau orang pun berharap tak kalau awak anak yang akan menyelenggarakan awak nanti. Pasti kita berharap. Kalau anaklah yang memandikan awak, anak yang menghafali, anak yang menyalatkan, yang masuk ke kubur, selamat ibu. Tapi kalau orang bukan boleh.
Tapi kalau anak itu dah pasti langsung dan tidak akan ditolak doa. Tapi tak mungkin rasulnya bapak dan ibu awak berharap dia kok mati, dia kok capek, anak namanya bayangan. Anak namanya menyelenggarakan sesuatu. Tapi anak tak pernah dididik ilmu agama. Kira-kira bisa tak dia menjalankan awak? Jadi buat waktu dulu, ada di salah satu kampus waktu kuliah. Adik aku meninggal, anaknya ada di luar. Seorang profesi dokter yang pengusaha. Yang pengusaha yang dulu kalau dikumpul perusahaan anaknya, aku akan balik banyak. Jadi meninggal apa tuh hari Rabu sore. Kecek keluarganya sudah diselenggarakan apa-apa. Awak tunggu dulu anaknya yang darinya entah aku pulang. Anak berarti setelah itu awak berharap tentu dengan dinantikan anakku inilah yang akan diselenggarakan nanti. Kemudian pada besok hari itulah datang anak apapun yang begitu. Laki-laki lah yang begitu. Kamu sampaikan lada apa dari pasang sore meninggal, kini orang mulai untuk memandikan. Ada yang kok pemandian sudah pandai Ustaz. Kalau udah dapat minimal udah harus ikut. Waktu sama-sama orang mandi. Setelah dimandikan, dikafani. Mengafani ada bisa. Iya udah bisa. Nah, kalau udah bisa, membantu untuk mengafani. Tiba dipesanatkan, sampaikan. Dah, memandikan tak bisa, mengafani tak bisa. Menyalakan bisa tak diterima. Orang menyalakan lain, disambut. Tapi yang tak lama ayo pada ibu, menyalakan maju ke kumpulnya berisi kamu. Ibu pakai sujud pula. Kalau keyword itu pertanyaannya, pandai tak menyelenggarakan? Pandai tak bersolat? Dan dia baca untuk Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Dia sujud orang itu, tak jadi main. Berarti tak bisa. Apa pengalamannya? Jangan sampai itu terjadi kepada anak-anak. Jadi itulah yang kita targetkan di sini Bapak dan Ibu. Setelah anak kita pandai sholat, ini akan pandai berzikir. Setelah pandai berzikir, ini bisa berdoa. Setelah dia pandai berdoa, bisa berpikir pelajaran yang bisa ini mulai untuk ba'a menghafali jenazah. Ba'a aku baca kapan ku ba'a. Tapi itu dah ada ilmunya di kuliah. Mata kuliah penyelenggaraan jenazah dah ada. Di mana? Pertama di lapangan, yang kedua adalah di tempat-tempat mengaji. Surau-surau lama itu ada. Tapi kalau surau-surau ini mungkin tak. Kini Bapak dan Ibu meninggal orang untuk mencari yang kamar mandian tak tanggung payah dulu. Ada yang pandai tapi nyo takut. Oh ini siapa itu mati, tolong macam dia kok memandian ulang tak bisa. Tak layang-layang sih bantu dia mana. Jadi kalau tak orang siapa yang mandian? Kapan? Lain yang bisa. Kok kurang lain tak bisa. Waktu itu jatuh. Jadi kita itu ya. Jadi bagaimana kok dapat awak tu memanglah tak kuat mikir yang lain. Anak dia sudah selesai.
lah mantap ilmunya kepada ibu, lah mantap ilmu agamunya, terserahlah anak awak cukup dimasukkan ke mana. Ada persoalan. Oh, kuliah nak jadi guru, nak jadi dokter, nak jadi polisi, jadi tentara, itu pilihan hidupnya, tak bisa lu awak masuk. Tapi yang penting dari apa? Fondasi dasarnya agama harus ada. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika nanti anak ini sampai ini kepada dewasa, ini akan berkeluarga, akan mewarisi ilmu-ilmu agama itu kepada anak-anak. Ada dua cerita dari pengantin, calon pengantin nyumbang ke Pak Tua. Dan aku sejauh awak, John, ada Pak Tua, John kemarin aku. Yo, Pak. Kini si John ko menikah. Yo. Dan mengaji juga dulu Pak Tua Pak. Si John lain orang Islam, lain. Kalau you jadi orang Islam, cuma baca dua kalimat. Oh, ada John. Kalau itu bisa, dua kalimat sahaja saya nak dua bisa. You sudah baca di Pak Tua tadi. John baca kalimat sahaja. Tak pernah John tadi. Kita nak masak John Pak Tua. Ada juga Pak Tua. Kalimat syahadat pun dan baru itu dan lama. Artinya orang Islam tak tahu dengan kalimat. Kemudian Bapak dan Ibu, kecenderungan awal salamu. Anak ketika sudah tamat SD itu tidak mau mengaji. Iya tak? Apalagi dia dulu di terminal katam Quran. Banyak mengaji anak ini. Oh, nulah katam. Nah katam tu yuk katam sama sekali tak cuma daya Quran. Kira-kira anak baru tamat SD itu, kalau ini beraja betul-betul, itu baru kapasiti membaca Al-Quran. Ketika yang tamat SD terputus ini membaca Al-Quran, coba cari ini. Kamu ketua LPTQ Kecamatan Lebak Manti Bapak Ibu. Untuk mencari kafilah yang bisa membaca Al-Quran lengkap dengan tajwidnya, dengan iramanya, payah banyak di masyarakat teman-teman. Itu secara akhirat, secara dunia awal ini dan untuk kalau bahasa payah. Apalagi secara akhirat, yang betul-betul bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Hasil itu, lambaran anak membaca wati ini tidak putus setengah jam. Wati ini. Betul-betul. Memangnya ada pendidikan itu tidak berkelanjutan. Jadi pendidikan itu harus berkelanjutan. Dari TK kemudian lanjut ke SD. Kalau dapat dia terputus sampai SMA. Nah, mantap fondasinya terserahlah. Kemana awak di sekolah? Nah, udah masuk. Jadi dia jadi polisi, jadi tentara, dia jadi guru, fondasi itu dah lengkap. Meninggal orang bisa menyelenggarakan, meninggal orang dari rumah ikut menyelenggarakan. Itu yang kita harapkan. Baru adalah pendidikan berkarakter bagi anak-anak. Kalau tidak, setinggi apapun ilmunya, kalau tidak dilandasi dengan fondasi agama, payah. Jadi itu yang kedua. Yang dikhawatirkan oleh beliau Hamka itu adalah dikul ilmi, lemah ilmu pengetahuan agama. Jadi Bapak dan Ibu, kami berharap karena kita sudah memasukkan anak kita di jalan yang benar, jalur yang benar itu. Makanya kalau dapat pendidikan itu harus berkelanjutan.
Pertama di SD nanti masukkanlah ke pesantren. Ini orang mindset orang lah berbeda. Kalau dulu jadi ustaz anak tidak makan isu. Ini justru ustaz juga banyak bikin. Yang dia boleh minit dia 200.000. Udah tidak kata kalau orang kata. Jadi tak bisa itu jadi pedoman. Jadi dunia dan akhirat. Oh jadi gurunya bisa pun berjalan. Kini di kecamatan awal kami mengadakan pelatihan khutbah Jumat. Ketika adik-adik kami sudah mantan undangan, ada kalau aku merancak dia bilang, bagaimana di masjid kami pernah tidak Jumat gara-gara khatib tidak ada. Akan menjadi gini, seolah kan aman saja. Padahal sudah sedemikian rupa. Tak jadi orang Jumat gara-gara khatib tidak ada. Itu kira-kira saya yang berdosa. Seluruh orang yang memiliki itu berdosa bertanggung jawab terhadap itu. Jadi minimal dia tidak hanya untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk lingkungan di sekitarnya minimal bisa diselamatkan. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga yang Hamka, generasi yang perlu dikhawatirkan itu adalah dhiful akhlak, lemah akhlak. Lalu bapak dan ibu mendengar berita patang-patang itu di Sumatera Barat. Bagaimana anak bunuh orang tuanya? Ada tak berita? Disebabkan apa? Krisis mental akhlak itu tak. Jadi tak ada orang tua dia. Nah, ini yang terus kita upayakan. Kita mencoba mengajarkan kepada anak-anak kita hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis yang kira-kira bisa mengamalkan. Sehingga banyak orang yang dari orang tua SD ku yang mengadu. Kami dah kanai hadis yuk sebatas di anak. Kecil kami yuk mengaji, yuk kira dan yuk baca ha? Ada orang tua yang berlaku mengenai nasi. Ada orang nama balik makan sambil naga. Mula masjid di la yasrabanna ahadum minkum qa'imah. Nah kecil orang punya mengerti padahal hadis dia baca lagi. Janganlah salah seorang di antara kamu makan sambil berdiri. Langsung dulu. Jangankan di rumah awak yang mengajarkan hadis. Ya? Kemudian sempat berang anak, apa kata anak? Ustaz tak boleh berang? Lah, tahu kan? Walakal jannah itu. Janganlah kamu marah, niscaya surga bagimu. Jadi anak-anak itu, kullu mauludin yuladu anak fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan suci. Tergantung awaklah orang tuanya yang memasukkan ayat yang awak masukkan kepada anak. Kalau dimasukkan dengan sesuatu yang baik-baik, insya Allah anak itu nanti akan jadi baik. Tugas kita sebagai orang tua, itu jelas bapak dan ibu, orang tua tak boleh bosan mendoakan anaknya. Sampai awak harus sadari bapak dan ibu, kemampuan anak itu tidak sama. Ada anak yang kancang mendapat, ada anak yang lambat, ada anak yang capek dapat tapi murah rindang. Ada prinsip orang tua yang salah. Bahasa pun ini yudah mahbana Ustaz. Jadi awak dari sekolah yudah tujuan. Untung dari sekolah tidak boleh itu. Doa yang dijawab oleh Allah itu, maka tidak dari kecil ibu itu adalah keramatnya anak. Maka ketika anak awak lama, doakan. Jangan awak kecil, dapat kapan tak jadi aku langsung. Itu doa tu.
Aku hancur. Kalau memang anak awak lemah, aku iringi dengan doa. Tapi kalau awak tak pernah mendoakan, akan semakin payah anak. Makanya doa orang itu ijabah Allah. Rahmat doa orang tua. Ya Allah, tolong berikan kemudahan, bukakan pintu hati anak dalam menuntut. Lain jawab mendoa anak. Alhamdulillah. Jadi itu kunci kesuksesan anak itu dan kepada anak. Nah, jadi itulah yang ketiga di full. Yang keempat kecebuyan yang dikatakan yang dikhawatirkan itu adalah di full iman, lemahnya keimanan dari generasi yang ditinggalkan. Makanya apa dari itu? Jadi kok anak ditinggalkan dengan harta, tanpa ditinggalkan dengan ilmu, tanpa ditinggalkan dengan iman, ujung-ujungnya mana? Baca pasti. Cik naniku punya dia, kecikku dia, punya kecikku amak dia, kecikku punya you amak dia. Kenapa? Tidak diwarisi, tidak ditinggalkan dengan keimanan. Makanya yang tadi itu mau berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Buya Hamkai. Di full ilmu, orang yang berilmu mudah-mudahan mengantarkan itu menjadi berakhlak. Akhlak yang baik mengantarkan itu menjadi anak-anak yang beriman. Jadi semuanya memang tergantung lagi kepada kita. Mau tak kita, anak-anak kita itu sukses dunia dan akhirat. Nah, wadahnya itu kita sudah siapkan semuanya. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini bisa kita antisipasi. Sampai jadi cukulah saja. Berapa persen cukulah ujian? Berapa persen anak-anak awak yang SMP tingkat SMA itu bisa bersyukuran dengan baik dan benar? Cukulah uji. Tidak Ustaz ini. Itu dilema. Kadang-kadang jangankan untuk melihat saja. Kenapa tidak tahu dengan kitab suci? Makanya wajar jalan biasa orang lalu coba dipakai dalam kalian. Kenapa? Awak tidak tahu dengan agama awak. Awak tidak tahu dengan akidah awak. Jadi ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kalau kita konsisten, pertama adalah mendidik anak. Aku generasi yang lemah itu harus dilatih. Kalau dalam ayat itu berkali-kali Allah mengingatkan terakhir, khafu alaihim, takutlah terhadap yang demikian itu. Makanya terjadinya tingkat kenakalan remaja sedikit. Disebabkan itu anak lain adalah lemah itu saja. Nah sudah anak kami sendirilah bagian sebab kepingin. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Inilah kiranya Bapak dan Ibu sebagai materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita berharap dan kami memang yang betul kami harapkan itu adalah doakan anak-anak kita setiap Bapak Ibu selesai sholat. Minimal ketika dia akan berangkat bahasa Arab dia awak dirasuk kepada beliau. Saya lagi sekolah enak mudah-mudahan. Itulah waktu kerajaan, itulah lebih dari cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.